Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang memahami Asmaul Husna, kemudian mempelajari tentang berakhlakul karimah, kemudian Islam mengajarkan kesucian, dan mengidolakan Nabi dan Rasul. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Memahami Asmaul Husna. Kita akan belajar memahami makna dari Al-Basir, kemudian Al-Adl, dan Al-Azim. Yang pertama, Al-Basir. Al-Basir artinya adalah maha melihat. Allah mampu melihat segala sesuatu di muka bumi ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah dapat melihat sesuatu yang tidak dapat kita lihat, seperti jin dan malaikat yang merupakan makhluk gaib. Termasuk jika kita bersembunyi dimanapun, Allah pasti dapat melihat kita. Tidak ada yang dapat bersembunyi dari penglihatan Allah. Allah tidak melihat dengan mata seperti kita. Allah melihat dengan penglihatannya sendiri. Semua yang dikerjakan manusia dilihat oleh Allah. Perbuatan baik akan diberi pahala, sedangkan perbuatan buruk akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu, kita harus melakukan perbuatan yang baik. Kita harus menghindari melakukan perbuatan yang tidak terpuji, seperti mencuri, memukul, ataupun menjelek-jelekan orang lain, karena semua itu akan dilihat oleh Allah dan semua perbuatan kita akan dicatat. Al-Adl. Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Adil adalah tidak memihak kepada salah satu, tidak bertindak berat sebelah, dan memperlakukan sama terhadap semua hambanya. Wujud keadilan Allah adalah memberi pahala kepada hamba-hambanya yang taat, yang melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Al-Azim. Makna Al-Azim yaitu Allah Maha Agung. Keagungan Allah tidak ada yang menandingi. Keagungan Allah meliputi alam semesta beserta isinya. Semua yang ada di dunia tunduk pada keagungan Allah semata. Keagungan Allah dibuktikan dengan kekuasaannya terhadap seluruh makhluk di dunia ini. Meskipun makhluk itu besar dan kuat, tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang berakhlak karimah. Beberapa contoh berakhlakul karimah yaitu bersikap jujur, kemudian bersikap amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan bersikap santun dan menghargai. Jujur adalah lurus hati dan tidak berbohong, seperti berkata apa adanya. Jujur itu sama dengan mujur, yang berarti orang yang jujur akan mendapatkan keuntungan. Perilaku jujur membuat seseorang mendapatkan banyak teman. Selanjutnya, bersikap amanah. Amanah adalah salah satu sikap wajib para rasul. Amanah artinya dapat dipercaya.
Setiap ucapan dan perbuatan para rasul dapat dipercaya. Kita harus membiasakan diri bersikap amanah dimanapun, baik di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Contoh sikap amanah di sekolah yaitu mengerjakan tugas piket. Nah, jadi jika kalian menjadi orang yang amanah, maka jika dipercayakan sesuatu ataupun dititipkan sesuatu, kita harus menjaga amanah tersebut. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalian harus hormat dan patuh kepada orang tua. Mengapa? Karena dari sejak kalian masih kecil, orang tua kalian sudah mengurus kalian hingga sekarang. Diberi pakaian, diberi makanan, bahkan diberikan uang jajan. Maka kalian harus selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua berarti melaksanakan perintah dan nasihatnya. Ketika orang tua menyuruhmu untuk sholat, maka kalian harus patuh dan segera melaksanakan sholat. Begitu juga hormat dan patuh kepada guru. Kalian, anak-anak, hormat dan patuh kepada guru itu juga salah satu akhlak karimah. Contoh hormat dan patuh kepada guru adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian memperhatikan guru ketika guru sedang menjelaskan. Maka itu adalah salah satu contoh kalian hormat dan patuh kepada guru. Bersikap santun dan menghargai. Sikap santun merupakan wujud dari sikap menghormati. Sikap santun diterapkan dalam ucapan maupun perbuatan. Perilaku menghargai artinya memperlakukan orang lain sama dengan kita memperlakukan diri kita sendiri. Dalam berkata ataupun berbuat harus selalu bersikap santun. Apabila kita tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Apabila kita mengetahui apa yang akan kita lakukan itu buruk, maka kita harus menjauhi perbuatan tersebut. Begitupun dengan sikap menghargai. Kita harus bisa menghargai teman, menghargai guru, menghargai orang tua. Contoh sikap menghargai teman, kita tidak boleh mengejek teman. Kita juga tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus bisa berteman dengan semua orang dan mengajaknya dalam kebaikan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang Islam mengajarkan kesucian. Bersih pangkal sehat adalah pepatah yang sering kita dengar. Artinya, menjaga kebersihan menjadikan kita sehat. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Kita harus menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan di sekitar kita, termasuk di dalamnya menjaga tempat ibadah. Jika kita sudah mampu bersikap bersih, maka kita pun akan menjadi sehat. Hidup bersih sama dengan hidup sehat. Kemudian ada beberapa cara untuk bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang. Contoh hadas kecil adalah buang angin atau kentut, buang air kecil atau kencing, buang air besar,
bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, semua itu disebut dengan hadas kecil. Jika berhadas kecil, maka kita bisa mensucikannya dengan cara berwudu. Berwudu itu menggunakan air. Nah, sekarang bagaimana jika tidak ada air dan kita akan mengerjakan sholat? Jika di mana-mana tidak ada air, sedang musim kemarau, kemudian susah air, tidak ada air yang suci dan mensucikan, maka sebagai pengganti wudhu tersebut menggunakan air, maka kita tayamum. Tayamum itu menggunakan debu. Nah, tadi hadas kecil, sekarang bagaimana cara mensucikan hadas besar? Nah, sebelum ke situ, hadas besar itu adalah hadas yang mengharuskan mandi wajib. Contoh hadas besar adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Jika seseorang berhadas besar, maka dia harus mandi wajib. Maka itu adalah contoh mensucikan dari hadas besar. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengidolakan nabi dan rasul. Ada begitu banyak nabi yang bisa kita teladani kisahnya. Contohnya Nabi Musa, kemudian Nabi Harun, ada Nabi Ayub, dan ada juga kisah teladan tentang Nabi Zulkifli alaihi salam. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam, serta menunjukkan sikap-sikap terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Oke, sekarang kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Musa alaihi salam lahir di Mesir. Pada zaman itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zolim, yaitu Fir'aun. Fir'aun dikenal sebagai raja yang kejam, kerap berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Ia juga mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Fir'aun sangat mempercayai ramalan dari tukang sihir. Suatu hari, tukang sihir istana memberitahu ramalannya kepada Fir'aun. Katanya, kelak akan muncul seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan Fir'aun dari singgasana kerajaannya. Mendengar hal tersebut, Fir'aun pun marah besar. Sejak saat itu, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir dibunuh. Ibu Nabi Musa bernama Yukabad, dan ia berasal dari Bani Israel. Pada saat Yukabad melahirkan Nabi Musa, ia sangat khawatir bahwa Fir'aun akan membunuh anak laki-lakinya tersebut. Yukabad kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta agar anak dan keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-7. Yukabad pun menghanyutkan bayinya di atas keranjang yang mengapung mengikuti arus sungai Nil. Tidak disangka-sangka, ternyata keranjang bayi tersebut hanyut ke dalam istana. Istri Fir'aun yaitu Ratu Asiyah mengambil keranjang tersebut. Betapa kagetnya Ratu Asiyah ketika melihat keranjang tersebut berisikan seorang bayi mungil yang masih merah.
Ratu kemudian jatuh hati kepada bayi laki-laki tersebut dan memutuskan untuk mengangkat Nabi Musa menjadi anak angkatnya. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi, dengan bujuk rayu Asia, Fir'aun pun luluh hatinya dan ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Ratu sangat menyayangi Nabi Musa. Ia menganggapnya sebagai anak sendiri. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asia memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Banyak yang sudah mencoba menyusuinya, tapi bayi Musa tetap tidak mau dan terus menangis. Hingga akhirnya ditemukanlah Yukabad yang berhasil menyusui bayi Musa. Ketika disusui, bayi Musa terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui bahwa ternyata Yukabad adalah ibu Musa sendiri. Selanjutnya, Asia meminta agar Yukabad tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Nabi Musa kecil. Yukabad pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Seiring dengan berjalannya waktu, Nabi Musa alaihissalam pun tumbuh dewasa. Ia menjadi pria gagah berani dan berpengetahuan yang berakhlak terpuji. Ia melihat banyak ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kepada Bani Israel. Hingga pada suatu hari, tanpa sengaja Nabi Musa memukul seorang bangsa Mesir hingga tewas demi membela seorang Bani Israel. Nabi Musa pun memohon maaf dan bertaubat kepada Allah. Mendengar kabar itu, Fir'aun marah besar dan meyakini bahwa Musa adalah anak yang diramalkannya dulu. Lalu Fir'aun memerintahkan pengawalnya untuk memburu dan membunuh Nabi Musa. Seorang laki-laki yang mengetahuinya bergegas datang kepada Nabi Musa. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa pengawal Fir'aun sedang berunding tentang Nabi Musa untuk membunuhnya. Dia pun menasihati Nabi Musa untuk keluar dari kota ini. Nabi Musa pun mengikuti nasihat laki-laki tersebut dan meninggalkan kota dengan perasaan takut. Nabi Musa pun berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Quran Surat Al-Qasas ayat 21. Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka, ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Nabi Musa menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Seketika itu juga Nabi Musa menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Nabi Musa berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis itu menolong Nabi Musa alaihissalam dan membawa pulang ke rumahnya. Mereka menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Nabi Syuaib pun berkata bahwa dia bermaksud menikahkan salah satu dari putrinya setelah bekerja 8 tahun bersamanya. Nabi Musa pun tidak keberatan, dan pada akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa setelah waktu yang ditentukan. Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul ketika pada suatu hari melihat api dari sebatang pohon. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 2 mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular dan tangan Nabi Musa alaihissalam yang dapat mengeluarkan cahaya
serta menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Bersama dengan saudaranya yaitu Harun yang nantinya juga akan diangkat sebagai nabi, Nabi Musa alaihissalam pun memutuskan untuk menghadap Fir'aun dan memintanya menghentikan semua kekejamannya selama ini. Fir'aun sangat murka ketika Nabi Musa alaihissalam mengajaknya untuk bertaubat. Ia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pun menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Tetapi Fir'aun tidak mau mendengarkan dan menyuruhnya untuk melawan tukang sihir istana untuk membuktikan bahwa Nabi Musa alaihissalam berbohong. Nabi Musa pun kemudian mengiyakan tantangan tersebut. Pertandingan tersebut diadakan beberapa hari kemudian di lapangan istana. Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Nabi Musa alaihissalam pun berkata, "Kamulah yang lebih dahulu." Lalu, tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular-ular. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya." Quran Surat Toha ayat 69. Nabi Musa alaihissalam pun melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asiyah, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Hari-hari kemudian, Fir'aun bertindak semakin kejam kepada Bani Israel. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman. Melihat yang demikian, Allah pun menurunkan azab kepada masyarakat Mesir dan kerajaan Fir'aun. Di antaranya adalah hujan yang tidak henti-hentinya, wabah belalang, katak, dan air yang berubah menjadi darah. Fir'aun pun berjanji kepada Nabi Musa untuk menyembah Allah, asalkan Nabi Musa berdoa untuk menghentikan azab itu. Namun itu semua adalah tipu dayanya. Setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikan azab-azab itu, Fir'aun pun tetap tidak menyembah Allah dan malah semakin menyiksa Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim, dan kami wahyukan atau perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku atau Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Akhirnya, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya pun mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan karena tidak ada jalan lagi. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Setelah memukulkan tongkatnya ke laut, tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan, terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya, Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat.
sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Itulah alasan mengapa laut tersebut disebut Laut Merah. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang durhaka. Nah adik-adik, itulah kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Lalu, apa saja hikmah atau keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama adalah kita harus gemar menolong orang yang sedang kesulitan. Dengan menolong orang yang kesulitan, maka Allah pun akan membantu kita ketika kita berada dalam kesulitan. Di antaranya adalah melalui orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, kita harus berani jika melakukan sesuatu hal yang benar. Selain itu, jika kita menghadapi tantangan atau kesulitan, kita harus pantang menyerah untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan yang ketiga, kita harus tegas untuk mengajak orang lain kepada kebenaran. Meskipun melawan seseorang yang memiliki kekuasaan, kita tidak boleh takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam, terutama ketika melawan Fir'aun. Kesetiaan Nabi Harun alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Quran Surat Toha ayat 47. Selain setia kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam sama seperti Nabi Musa yang selalu membela orang yang tertindas pada saat melawan Fir'aun. Kaum Bani Israel yang tertindas pun berhasil mereka selamatkan. Setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Harun dan Nabi Musa beserta kaum Bani Israel pun memulai hidup di Palestina. Pada suatu malam, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan mimpi bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke Bukit Sinai. Menjelang kepergiannya, Nabi Musa alaihissalam menyerahkan kepemimpinan Bani Israel kepada Nabi Harun alaihissalam agar mereka tidak tersesat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun berpamitan kepada Bani Israel dan menyampaikan kepemimpinan Nabi Harun selama beliau pergi. Akhirnya, Nabi Musa alaihissalam pun meninggalkan mereka untuk menemui Allah. Setelah kepergian Nabi Musa alaihissalam, ternyata Bani Israel tidak mau menuruti ajakan Nabi Harun alaihissalam. Mereka dipengaruhi oleh Samiri agar dapat menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Harun alaihissalam pun mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Akan tetapi mereka tetap akan menyembah patung anak sapi tersebut. Bahkan mereka mengancam untuk membunuh Nabi Harun alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Setelah 40 hari, Nabi Musa alaihissalam pun kembali kepada kaumnya.
Ia sangat terkejut melihat kaumnya yang menyembah berhala patung anak sapi tersebut. Nabi Musa alaihi salam pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya itu. Kemudian Nabi Harun alaihi salam berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nabi Musa alaihi salam pun sadar dan merasa bersalah. Beliau meminta maaf kepada Nabi Harun alaihi salam, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Al-A'raf ayat 151. Setelah mengetahui bahwa kesesatan ini diakibatkan oleh orang yang bernama Samiri, Nabi Musa alaihi salam pun akhirnya menghukum Samiri dengan mengusirnya dari kaum Bani Israel. Setelah itu, patung anak sapi itu pun dibakar. Nah adik-adik, itulah dia video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Apa saja keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Harun alaihi salam? Yang pertama, kita harus setia kepada kebenaran dan keimanan. Jangan sampai kita mudah terayu oleh orang lain yang akan menyesatkan kita dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berperilaku kasih sayang dan santun kepada sesama. Jangan sampai kita berbuat kasar kepada orang lain meskipun kita tidak menyukai mereka. Kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam serta mencontoh keteladanannya. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak video pembelajarannya. Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan Nabi Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Beliau hidup di sebuah daerah bernama Harran di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak. Namun, meskipun ladangnya luas, beliau selalu bersyukur kepada Allah dan tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihi salam terkenal sabar dan dermawan. Beliau suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ayub alaihi salam memiliki kondisi tersebut. Lalu, Nabi Ayub mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit dan tidak ada satupun yang tersisa. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Akan tetapi, walaupun miskin, ia tidak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kembalinya pun manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ayub alaihi salam diuji kembali oleh Allah. Yang kedua, putra-putri Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang pun meninggal dunia. Namun, sekalipun musibah silih berganti dan membuat beliau merasa sedih, hal itu tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ujian berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan penyakit kulit, bisul, panas dan gatal. Akan tetapi, Nabi Ayub tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan, mereka mengusir Nabi Ayub alaihi salam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Mendengar hal itu,
Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar dan meninggalkan para penduduk itu. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin tua dan makin kesulitan untuk beraktivitas dikarenakan penyakit yang dideritanya. Namun dengan kondisinya yang miskin, Nabi Ayub hanya bisa pasrah dengan keadaan yang tak kunjung sembuh. Hingga pada suatu saat, istri Nabi Ayub yang bernama Rahmah bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai Nabi Ayub, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Kita sudah kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan yang pernah dimiliki." Mendengar ucapan istrinya itu, Nabi Ayub alaihissalam terkejut. Perkataan itu menandakan bahwa keimanan istrinya mulai lemah. Beliau lalu menegaskan bahwa istrinya telah mudah diperdaya oleh iblis. Rahmah kemudian bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar segera bebas dari kesengsaraan ini?" Nabi Ayub alaihissalam kemudian balik bertanya, "Berapa tahunkah kita mendapatkan kesenangan dan bahagia?" Rahmah menjawab, "Sudah berpuluh-puluh tahun." Nabi Ayub alaihissalam bertanya lagi, "Berapa tahunkah kita menderita?" Istrinya menjawab, "Kurang lebih 18 tahun." Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Aku malu kepada Allah. Engkau begitu lama hidup senang, sementara baru sebentar menderita, engkau sudah goyang keimanan. Maka mulai saat ini, engkau tidak perlu mengurusku lagi. Sekarang juga engkau harus menjauhkan diri dariku. Dan nanti apabila aku sembuh, engkau pasti akan kupukul 100 kali sebagai hukuman atas kelemahan imanmu." Sejak hari itu, Nabi Ayub alaihissalam hidup sendiri. Ia menanggung penyakit hingga puncak penderitaannya. Badannya semakin lemah dan tak berdaya. Dia lalu menghadapkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuk agar penyakitnya dapat sembuh. Seketika itu, turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Shad ayat 42. Mendengar hal itu, Nabi Ayub alaihissalam langsung bangkit dari tempat tidur dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu keluarlah air dari bawah kakinya tersebut. Lalu digunakanlah air itu untuk mandi dan minum. Dan seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub alaihissalam. Sementara itu, istri Nabi Ayub alaihissalam yang sudah lama meninggalkannya datang menengok Nabi Ayub. Dia pun terkejut. Dilihatnya Nabi Ayub alaihissalam sudah segar bugar kembali. Perawakannya terlihat muda serta gagah berseri-seri. Mula-mula dia masih ragu. Namun Nabi Ayub segera memanggil dan memegang istrinya. Barulah istrinya hilang keraguannya. Dan dia segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian yang dilihatnya. Nabi Ayub alaihissalam segera ingat janjinya bahwa bila sembuh, ia hendak memukul istrinya 100 kali. Namun ia tidak tega melakukan hal itu. Allah yang Maha Pengasih atas hambanya kemudian mewahyukan kepada Nabi Ayub, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Shad ayat 44. Akhirnya, istri Nabi Ayub alaihissalam pun dipukul dengan sejumput rumput yang berjumlah 100 helai, lalu memukulkannya 1 kali kepada istrinya dengan pelan untuk memenuhi sumpahnya itu. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam terdengar ke penjuru kota. Masyarakat pun membawakan barang-barang dan hewan ternak sebagai hadiah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kekayaan 2 kali lipat dari yang dulu pernah dimilikinya.
Kemudian Allah pun memberi karunia kepada istrinya dengan hamil anak kembar beberapa kali, sehingga kondisi anggota keluarganya pun kembali seperti sedia kala. Nah adik-adik, itulah tadi kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Beliau diberi ujian bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah Nabi Ayub tersebut, kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran. Di antaranya, yang pertama, hendaknya kita sabar ketika ditimpa musibah. Seberat apapun musibah yang kita alami, jangan sampai kita lupa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk berdoa dan berikhtiar. Allah lah tempat kita meminta segala sesuatu, sehingga hanya kepadanya lah kita harus berdoa. Lalu setelah berdoa, kita harus berusaha atau berikhtiar untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Selanjutnya yang ketiga, jangan sampai kita melupakan janji yang telah kita ucapkan. Sekecil apapun yang kita janjikan, baik kepada orang tua, guru, teman, ataupun sesama, kita harus berusaha untuk memenuhinya. Baiklah anak-anak, mari kita bersama-sama menyaksikan perjalanan kisah Nabi Zulkifli alaihi salam yang teguh memegang janji sampai beliau mendapatkan kemenangannya. Kau raja yang zalim, kejam dan tidak bertanggung jawab. Lihat saja ini, perhiasan dan perabotan istanamu begitu mewah, sedangkan rakyatnya miskin. Raja macam apa itu? Lihat semua ini. Lihatlah, kau bermewah-mewah sementara rakyatmu kelaparan. Dasar raja tak tahu diri, bermewah-mewah di atas penderitaan rakyatnya. Percuma saja ibadahmu selama ini. Kau tidak pantas jadi raja. Kau tidak pantas menduduki tahta itu. Puasa, sholat, terus-menerus sia-sia yang kau lakukan. Hari mulai pagi. Wah, celaka. Hari mulai pagi. Sudah terang. Aku sudah kembali. Celaka. Aku pergi dulu. Tuan, siapakah tamu aneh itu, Tuan? Dia adalah setan. Hah? Setan? Mau apa dia kemari, Tuan? Ia ingin agar aku marah dan tak mampu berpuasa hari ini akibat sangat lelah. Insya Allah, ia akan kecewa. Ia ingin agar aku marah dan tak mampu berpuasa hari ini. Hormat kami yang mulia. Kami gagal mengumpulkan sedekah dari orang-orang yang ada di sekitar istana. Baik yang mulia. Ya Allah, Engkau maha mengetahui perbuatan mereka. Berikan mereka kesadaran, ya Allah. Ayo. Lebar ya. Nomor kecil lagi. Ya. Aku menang. Dia yang menang. Aku menang. Assalamualaikum. Kami diutus yang mulia raja untuk mengambil sedekah dari kalian. Apa? Sedekah? Ini sedekah yang kuberikan. Tunggu saudaraku. Kami hanya diperintah yang mulia raja untuk mengambil Keterlaluan. sedekah dari kalian. Kalian mau mengajari kami ya? Ayo. Ini yang kami akan berikan. Serang mereka. Oh ini. Lari. Beritahukan raja kalian
kami tidak akan pernah mau memberikan sedekah. Dan kami tidak gentar dengan pasukan para raja. Katakan padanya, katakan saja. Apa yang terjadi? Mereka menolak memberikan sedekah. Bahkan mereka menyiksa kami Saudaraku, ini. mereka sudah di ambang pintu. Mereka datang untuk meruntuhkan agama Allah. Marilah kita berjuang menumpas mereka. Kita tumpas orang-orang yang durhaka itu demi Allah. Mengapa? Mengapa saudaraku? Apa kalian takut berperang? Mari kita berjihad. Tuan, kami takut Tuan. Mereka akan datang ke sini dan memenggal leher kita semua. Mereka sangat kuat dan ganas. Izinkan kami mengungsi dari sini Tuan. Jangan paksa kami berperang. Jangan paksa kami. Kami lebih baik mengungsi saja. Astagfirullah. Bila kalian mengungsi sekarang, kalian akan terkejar dan habis ditumpas mereka. Dan kalian terlunta-lunta di negeri orang. Renungkanlah. Renungkan perkataanku. Kita harus berjuang karena Allah yang akan menjamin keselamatan kita semua. Ingat, kita harus berjuang. Ayolah. Kenapa kalian takut? Ayo, kita berjuang demi Allah. Kita harus mati syahid. Kita mati syahid kalau melawan mereka. Allah akan melindungi kita. Mulia, kami akan berjuang jika Allah menjamin keselamatan kami. Baiklah kalau begitu. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, musuh telah diambang pintu. Ya Allah, mereka datang untuk melenyapkan agamamu dan menodai tanah ini dengan segala kekejaman. Tetapi kami yang menjadi hamba-Mu yang amatlah lemah. Wahai yang Maha Perkasa, kami merasa takut dan tak berdaya. Tidak ada satupun dari umat-Mu yang cedera. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, dari Parendic cukupan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap diam di rumah dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.